Ratusan anak ajukan dispensasi kawin, 29 diantaranya hamil duluan. Terekam CCTV, pemotor di Tuban tewas terlindas truk tronton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Sebanyak 191 anak di Kabupaten Bojonegoro mengajukan dispensasi kawin atau diska di pengadilan agama setempat. Mirisnya, dari jumlah tersebut, 29 diantaranya sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu. Pernikahan dini masih menjadi fenomena memprihatinkan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Dari data pengadilan agama setempat, mulai Januari hingga Juni 2024, tercatat ada sebanyak 191 perkara dispensasi kawin atau diska yang diajukan. Mirisnya, permohonan diska didasari berbagai macam faktor, di antaranya mulai dari menghindari zina, sudah dalam keadaan hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan sudah melakukan zina namun tidak sampai hamil. Rata-rata anak yang mengajukan dispensasi kawin dari latar belakang pendidikan mulai dari SD dan SMP sederajat. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, hingga bulan ke-6 tahun 2024, ada sebanyak 191 warga yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat. Di antaranya 147 orang tua takut anaknya melampaui batas melakukan perbuatan zina hingga langsung dinikahkan. Kemudian 29 mengajukan diska lantaran sudah dalam keadaan hamil terlebih dahulu akibat pergaulan bebas. 7 perkara diajukan sudah melakukan perbuatan zina, namun tidak sampai melampaui batas hingga hamil. Serta 8 lainnya, faktor budaya yang langsung menikahkan saat sudah lulus SMP sederajat ataupun lulus SMA. Solikin menegaskan jika pihaknya mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas dasar mempertimbangkan asas kemanfaatan yang lebih besar, terutama bagi yang sudah terlanjur melakukan perzinaan, bahkan melampaui batas hingga sudah hamil. Meskipun dalam peraturan yang ada, syarat batas minimal pengajuan nikah berusia 19 tahun. Tingginya angka pernikahan dini di Bojonegoro akibat dari permasalahan pendidikan yang rendah, serta faktor kemiskinan, yang hingga saat ini juga menjadi penyebab utama sisi lain tingginya angka perceraian di Bojonegoro. Di Bojonegoro, di pengadilan agama yang mengajukan dispensasi kawin sudah ada berapa orang, Pak? Jadi data yang masuk di pengadilan agama per 1 Juni 2024 ini ada 191 perkara pernikahan anak yang kita kenal di publik adalah perkara dispensasi nikah. Karena hasil daripada dispensasi nikah itu adalah terjadi pernikahan anak yang masih di bawah umur. Mereka mengajukan diska itu dengan berbagai alasan. Jadi alasan yang terbesar itu memang ketakutan orang tua di dalam melihat anaknya itu yang sudah susah untuk dipisahkan. Ada 147 perkara dispensasi nikah yang disebabkan karena alasan orang tua itu untuk menghindari berbuat zina itu. Kemudian memang juga ada alasan mendesaknya karena dia sudah hamil lebih dahulu, sehingga untuk menjaga status anak yang hasil pergaulan bebas itu, maka ini ada alasan mendesak untuk mengajukan dispensasi nikah. Nah, ini jumlahnya ada 29. Wilayah di Bojonegoro yang menyumbang tingginya angka dispensasi kawin meliputi Kecamatan Tambak Rejo dan Kecamatan Kedung Adem. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.
Sementara itu, detik-detik seorang wanita pengendara motor terlindas truk tronton di jalur nasional Kabupaten Tuban terekam kamera CCTV. Korban yang sedang berhenti saat lampu merah tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh truk tronton hingga terseret sejauh belasan meter. Akibatnya, korban tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan ini terjadi di jalur nasional Tuban-Semarang, tepatnya di Desa Bogorjo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Senin sore. Seorang pengendara sepeda motor diseruduk dari belakang oleh truk tronton. Detik-detik kecelakaan maut ini terekam kamera CCTV Dinas Perhubungan yang terpasang di Simpang 3 setempat. Berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaan bermula saat truk tronton bernopol H8774GH melaju kencang dari arah Tuban Kota menuju Semarang, Jawa Tengah. Sementara pengendara sepeda motor bernopol S2708IU Zikra Ardita Putri sedang berhenti karena lampu merah. Diduga kurang konsentrasi, pengemudi truk tronton menabrak korban hingga terseret belasan meter. Korban yang jatuh juga sempat terlindas ban depan sebelah kiri. Akibatnya, korban tewas seketika di lokasi kejadian. Selanjutnya, jasad korban langsung dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Sedangkan sopir beserta truk tronton diamankan polisi ke Mapolres Tuban guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pasca kejadian, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi, termasuk rekaman CCTV. Semula truk tronton yang dikemudikan oleh Muhammad Fahrudin berjalan dari arah selatan ke utara. Tidak penuh konsentrasi depan, mengalami kecelakaan lalu lintas, menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh Zikrah Ardita Putri yang berjalan searah di depannya. Pada saat berhenti, si pengemudi sepeda motor ini karena pengatur alat lalu lintas itu berwarna merah, jadi pengemudi sepeda motor ini berhenti. Kemudian truk yang ada di belakangnya ini harusnya lajurnya di sebelah kiri, karena di lajur sebelah kiri adalah jalan lurus. Apabila lampu merah berhenti, yang dari lajur sebelah kiri harusnya berjalan lurus, tapi truk tersebut berjalan di sisi kanan, yang akibatnya menabrak pengemudi sepeda motor ini yang berhenti pada saat lampu merah. Terus kondisi korbannya? Kondisi korban waktu itu sempat tertabrak, kemudian tergilas. Meninggal deh? Meninggal di TKP. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Tuban menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin anjungan pelayanan mandiri desa atau APMD di kabupaten setempat. Keduanya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan setempat setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Negeri Tuban menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mesin anjungan pelayanan mandiri desa atau APMD di kabupaten setempat. Kedua tersangka ditahan menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Tuban Senin sore. 2 tersangka tersebut masing-masing berinisial EW, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, dan AM, warga desa Sido Asri, Kecamatan Kenduruan, Tuban. Kedua orang ini tercatat sebagai direktur dan komanditer CV1 Network yang melaksanakan pengadaan mesin APMD tersebut. Kedua tersangka diketahui juga menjabat sebagai sekretaris desa dan perangkat desa. Sementara CV yang melakukan pengadaan barang milik keduanya beralamatkan di Jalan Raya Bulu, Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Tuban. Kedua tersangka langsung dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban agar tidak melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Armen Wijaya mengatakan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi ini. Namun pihaknya meminta agar para pihak tidak berspekulasi dan menunggu hasil sidang. Satu network. Keterlibatan Diskominfo ada nggak? Apa? Keterlibatan Sementara hasil penyidikan ini kami sampaikan penetapan tersangka terhadap 2 ini. Nanti kita lihat hasil proses perkembangan pada waktu proses persidangan nanti.
Sekedar diketahui, Kejari Tuban mulai penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin APMD tahun 2021 ini pada April 2023 lalu. Dari 58 unit mesin APMD yang diadakan, Kejari Tuban menemukan 51 unit mesin APMD berupa alat rakitan atau tidak standar pabrik. Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Jawa Timur, kerugian negara atas proyek tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah lebih. Sedangkan sekitar 50 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk Sekda Tuban Budi Wiyana dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tuban Arif Handoyo. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Depresi, pria di Ngawi nekat bakar rumah orang tuanya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Rumah salah satu warga di Kabupaten Ngawi ludes terbakar pada Selasa dini hari. Kuat dugaan rumah itu dibakar oleh anaknya yang mengalami depresi setelah istrinya meninggal dunia. Kebakaran hebat melanda rumah milik Arjo, warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi pada Selasa dini hari. Sejumlah warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun api sudah terlanjur membesar. Beberapa saat kemudian petugas pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api. Bangunan rumah yang berdinding kayu itu ludes terbakar beserta seluruh isi perabotan. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, rumah itu sengaja dibakar oleh Sunarko, 39 tahun, yang tak lain anak dari pemilik rumah. Diketahui pelaku mengalami depresi setelah istrinya meninggal dunia sekitar 2 minggu lalu. Selain rumah milik orang tuanya, pelaku juga membakar kandang ternak kambing yang ada di belakang rumah. Saat ini pelaku sendiri oleh pihak keluarga dan kepolisian selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Kebakaran ini ya karena ya itu anaknya yang pusing tinggal istrinya. Nah, terus itu pengen bakar rumahnya ibunya. Itu kejadian kapan tadi, Mas? Tadi malam. Jam berapa, Mas? Jam 3:30. Oh, dini hari tadi, Mas? Iya. Tapi memang dari dulu itu nyusul depresi atau gimana? Ya, depresinya ya istrinya meninggal itu. Meninggal meninggal ya tuh. Sekitar berapa lama? Sekitar 2 mingguan. Oh, baru 2 minggu ya istrinya meninggal. Berarti di rumah itu sama siapa dia? Di rumah sama anaknya. Sama anaknya? Iya. Yang masih kecil itu iya, ya? masih kecil, kelas 3. Ini dibakar rumah ibunya? Iya. Apa aja yang dibakar? Kandang juga ada? Ya, kandang pedus, semuanya, rumah, sama isinya ya? peralatan isinya. Habis semua ya? TV habis semua. Ke Ngawi. Ke rumah sakit iya, ya? Ke rumah sakit. Terus sementara yang mengungsi siapa, Mas? Ada keluarga Ya, yang mengungsi ya itu bapaknya kan masih trauma ya? Ya, trauma gitu. Akibat kejadian itu, saat ini orang tua dan anak pelaku sementara dievakuasi ke rumah kerabatnya. Keluarga juga sangat trauma akibat kejadian itu. Kasus tersebut kini telah ditangani pihak kepolisian setempat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, ribuan warga rela berdesak-desakan dan antri selama berjam-jam untuk mendapatkan beras gratis di Kelenteng Kuangsingbio, Kabupaten Tuban, Selasa siang. Warga saling berebut posisi antrian terdepan sehingga banyak wanita dan lansia terjepit di antara pria dewasa.
Bakti sosial tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Suasana berbeda terlihat di Kelenteng Kuang Singbio, Jalan R.E. Marta Dinata, Kabupaten Tuban, Selasa siang. Tempat ibadah Tridharma yang biasanya digunakan untuk sembahyang dan acara keagamaan ini mendadak dipenuhi oleh ribuan warga. Mereka rela mengantri berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan beras gratis yang dibagikan pengurus kelenteng setempat. Namun antrian yang awalnya tertib berubah kacau begitu pintu gerbang dibuka. Seakan takut tidak kebagian, ribuan warga terlibat saling dorong untuk mendapatkan posisi antrian terdepan. Akibatnya sejumlah wanita dan lansia sempat terjepit di antara pria dewasa. Untuk menghindari kericuhan, sejumlah petugas keamanan dibantu polisi bersikap tegas mengatur antrian. Satu persatu warga yang memiliki kupon dipersilahkan masuk halaman kelenteng. Setiap kupon dapat ditukar 1 kantong beras seberat 5 kg. Meskipun harus antri berdesak-desakan selama berjam-jam, warga mengaku senang mendapatkan beras gratis. Beras. Nah, di mana Mbak ini, Mbak? Di Kelenteng. Sudah sering Mbak ikut kayak gini, Mbak? Tadi desak-desakan nggak, Mbak? Atau antri berapa lama, Mbak, tadi, Mbak? 3 jam. Nah, ini nanti untuk apa, Mbak, berasnya, Mbak? Ya. Untuk apa berasnya nanti? Untuk makan. Senang Mbak dapat beras, Mbak? Pembagian beras gratis ini merupakan rangkaian acara perayaan ulang tahun Dewa Kongco Kwan Sing Tikun ke 1864. Sasaran pembagian adalah tukang becak, pengemudi Grab, dan warga sekitar kelenteng. Hal ini sebagai wujud kepedulian sosial dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dibagikan sekitar 1.250 pak beras. Beras. Ini kepada siapa, Bu? Sasaran kita tukang becak, Grab, warga sekitar kita. Kemasan berapa itu? Kemasannya 5 kilo. Tujuan pembagian sembako ini, Bu? Tujuannya hanya untuk berbagi aja, memperingati hari ulang tahun itu aja. Dan memang kita kan dapatnya dari para donatur, jadi kita salurkan ke warga-warga yang membutuhkan. Harapannya dengan kegiatan ini, Bu? Harapannya semoga aja nanti kelenteng kita tambah maju, banyak para donatur yang datang, para umat yang sembahyang, dan kegiatan baksos kita juga bisa berjalan terus tiap tahun. Meski sempat diwarnai saling dorong, namun pembagian beras gratis dapat berjalan lancar hingga usai. Sebanyak 1.250 paket beras berhasil dibagikan kepada seluruh pengantri. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Saat ini, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tidak lagi mencetak sertifikat tanah secara konvensional. Pasalnya, bukti kepemilikan tanah akan beralih ke sertifikat elektronik. Hal ini bertujuan untuk memperketat keamanan data kepemilikan tanah warga. Perketat keamanan data kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi peluncuran sertifikat elektronik kepemilikan tanah di Gedung Angling Dharma, Pemkab Bojonegoro, Senin pagi. Kini warga Kabupaten Bojonegoro tidak perlu lagi mencetak sertifikat tanah dalam bentuk buku. Pasalnya, bukti kepemilikan tanah akan dicetak secara elektronik. Selain mempermudah pelayanan, peluncuran sertifikat elektronik ini mampu menjaga keamanan data kepemilikan tanah. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro, Andreas Rohyadi, menyampaikan bahwa saat ini warga tak perlu khawatir apabila sertifikat bukti kepemilikan tanah hilang atau rusak. Pasalnya, data bukti kepemilikan tanah akan tersimpan secara digital di Pusat Data Kementerian Badan Pertahanan Nasional. Andreas menambahkan, untuk masyarakat yang sudah memegang sertifikat lama, nantinya juga bisa merubahnya menjadi sertifikat elektronik. Misalnya saat balik nama, pemecahan, ataupun roya. Bisa dijelaskan terkait kegiatan pada hari ini? Jadi kegiatan pada hari ini kita mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait dengan sertifikatan bahwa diinformasikan nantinya bahwa kita semua sudah berubah dari pelayanan analog menjadi
layanan sertifikat elektronik. Diharapkan masyarakat yang ada di bawah nanti untuk mengerti bahwa ada perubahan transformasi digital yang kita laksanakan. Alhamdulillah sangat luar biasa memudahkan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini seperti apa? Jadi diharapkan dengan adanya sertifikat elektronik itu yang pertama adalah keamanan data, karena data tersebut akan tersimpan secara digital di bank server di Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR, sehingga masyarakat tidak usah khawatir data tersebut akan menjadi rusak, hilang, dan berubah. Untuk masyarakat yang ingin mengurus seperti apa nanti? Jadi gini Mas, untuk masyarakat yang sudah memegang sertifikat lama yang berupa buku seperti warna hijau itu, nantinya akan dirubah menjadi sertifikat elektronik bila masyarakat tersebut mengajukan kegiatan terkait dengan tanahnya. Misalnya akan melaksanakan kegiatan balik nama, mau melaksanakan kegiatan pemecahan, ataupun kegiatan-kegiatan seperti roya, itu nantinya yang sebelumnya itu sertifikat lama menjadi sertifikat elektronik. Peluncuran sertifikat secara elektronik ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari pemalsuan tanah. Sementara acara sosialisasi ini digelar dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Tim Liputan JTV Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro berharap BTIFF 2024 jadi berkah bagi UMKM. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival BTIFF 2024 resmi dibuka oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Rangkaian kegiatan akan tersebar di beberapa tempat, harapannya dapat mengenalkan destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau BTIFF secara resmi dibuka. Acara dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto. Selain itu, turut hadir juga Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro. BTIFF 2024 menghadirkan 8 kontingen negara yang menampilkan keunikan budayanya masing-masing. Di antaranya negara-negara yang berpartisipasi adalah Rusia, Amerika Serikat, Polandia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Bulgaria, dan India. Sedangkan kontingen dari Indonesia diisi penampilan kesenian Bojonegoro, Madura, dan Blitar. Dalam sambutan pembukaannya, PJ Bupati Bojonegoro berharap rangkaian acara BTIFF dalam memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Bojonegoro. Di acara pembukaan ini, 8 delegasi dari berbagai negara bergantian menampilkan tarian dari negara masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Bojonegoro Budianto juga menyapa 8 delegasi dari Amerika Serikat, Bulgaria, Filipina, India, Jepang, Korea, Polandia, dan Rusia. Lebih lanjut, Budianto menjelaskan pelaksanaan kegiatan BTIFF ini dilaksanakan pada 20 hingga 24 Juli 2024.
Tujuannya untuk melaksanakan promosi budaya pariwisata ke kancah internasional, juga memotivasi dan meningkatkan kreativitas seniman, serta untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Selanjutnya akan kami laporkan pada Bapak Ibu Cati pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Tujuan kegiatan pertama, untuk melaksanakan promosi seni budaya, pariwisata, ekonomi kreatif ke dunia internasional. 2. Memberikan motivasi seniman lokal untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk meningkatkan wawasan untuk tampil bersama seniman mancanegara. 3. Menjalin kemitraan dengan negara-negara yang memiliki kesenian antara rakyat atau folklore. Dan terakhir, menjadikan event kebudayaan dan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan kami laporkan Bapak Ibu Bupati, selama 5 hari mendatang ini kami juga membuka pameran produk UMKM dan kuliner. Terdapat 21 stand yang diikuti 17 asosiasi dan 59 pelaku usaha di Bojonegoro. Peserta dari 8 negara, pertama dari Bulgaria, 2 dari Jepang, 3 dari Korea Selatan, 4 dari Polandia, 5 dari Rusia, 6 dari Filipina, 7 dari Amerika, 8 dari India, dan juga perwakilan dari Jawa Timur ada Blitar dan Madura, perwakilan Jawa Tengah ada Rembang dan Sragen. Juga grup kesenian lokal Bojonegoro terdiri dari 39 grup reog jaranan, parade 5 dalang wayang Tenggul, sanggar seni tari Tenggul, sanggar seni sandur, kesenian lodruk, kesenian langen tayub, grup kesenian lokle, jazz dan campur sari. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara malam hari ini dan selama 5 hari ini. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak PJ Bupati untuk membuka secara resmi Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Pelaksanaan kegiatan ini juga tersebar di beberapa tempat. Harapannya dapat mengenalkan destinasi wisata di Bojonegoro. Kegiatan ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Bojonegoro memadati lokasi pagelaran ketiga Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival tahun 2024. Warga rela berdesak-desakan untuk menonton penampilan seni dari 8 negara. Hari ketiga gelaran acara Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF di Galeri Bengawan, Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro pada Senin malam berlangsung meriah. Ribuan warga rela berdesak-desakan untuk penampilan seni dari 8 negara. Mereka hadir memenuhi kawasan Galeri Bengawan untuk menyaksikan folklore performance dari 8 negara, yakni Indonesia, Filipina, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Bulgaria, India, Amerika, dan Polandia. Kegiatan diawali dengan pemotongan bunga oleh PJ Bupati Adrianto, didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Budianto. Dilanjutkan performance kolaborasi tari Tenggul, kesenian reog jaranan, dan barongsai. Sebelum performance masing-masing dari perwakilan 8 negara. Performance folklore tarian dari masing-masing negara mulai dari Indonesia, Filipina, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Bulgaria, India, Amerika, dan Polandia berhasil memukau masyarakat yang hadir. Pengunjung Warsono, 64 tahun, mengatakan bahwa tampilannya bagus sekali. Warsono datang bersama keluarga untuk berjualan dan melihat penampilan 8 negara sampai rela berdesak-desakan. Warga juga berharap agar pemerintah Bojonegoro atau dari pariwisata tahun depan diadakan lagi. Ya, untuk apa ya?
kepengen nonton, penasaran tentang acara. Pak, ini tadi nonton apa? Pagelaran sama pameran Iya. jualan UMKM gitu aja. Iya. Pak, ini tadi nonton apa, Pak? Pagelaran sama jualan itu. Jualan UMKM nih, Pak. Iya, UMKM. Kesini sama siapa tadi, Pak? Sama keluarga. Seru, Pak, tadi tampilannya. Iya, bagus banget. Pak, tadi kok sampai rela berdesak-desakan, kenapa, Pak? Ya ingin tahu. Penasaran ya. Tadi ada penampilan dari mana saja, Pak? Dari 8 negara. 8 negara. Dari lokasi, masyarakat sangat antusias melihat maupun para undangan sangat suka penampilan dari masing-masing peserta. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari salah satu seniman asal Amerika yang mengaku senang bisa tampil di hadapan warga Bojonegoro. So being here is just incredible because we're so far away from home and everybody's been so hospitable and we just feel like we're already a part here, and the stages are just incredible, the lights, the music, the impressions of all the stages, they've just been just incredible and some of the best we've ever seen. Yes. And then how many people that you bring to Bojonegoro Tengul? There's 25 of our group. 25. And what the dance after they perform, what is called? The dance? What we do is called Southern Appalachian Clogging, and it's from North Carolina in the United States. Selain performance dari masing-masing negara, acara tersebut juga melibatkan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Terucuk. Harapannya, gelaran Bojonegoro Tengul International Folklore Festival ini bisa meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Tim Liputan, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro. Pagelaran Wayang Tengul yang digelar sebagai bagian dari rangkaian acara Bojonegoro Tengul International Folklore Festival atau BTIFF tahun 2024 berhasil menarik perhatian dan antusiasme pelajar di Bojonegoro. Acara yang diselenggarakan di alun-alun kota ini menjadi momen berharga untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal kepada generasi muda. Para pelajar dari berbagai sekolah di Bojonegoro berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan pertunjukan wayang Tengul yang sudah jarang ditemui. Dengan penuh semangat, mereka menyimak cerita yang disampaikan oleh dalang dan menikmati setiap adegan yang ditampilkan. Salah satu pelajar dari SMP Negeri 1 Bojonegoro, Nazila, mengatakan dirinya bersama teman-temannya tertarik untuk melihat langsung pagelaran wayang Tengul. Menurutnya, dengan acara ini, dirinya bisa mengenal budaya Indonesia lebih banyak. Di acara apa ini, Maya? Di acara BTFF. Seru, Mbak? Seru banget karena kita bisa mengenal budaya Indonesia lebih tahu, lebih banyak juga. Ini tadi kesini datang sama siapa aja? Datang bersama teman-teman organisasi dari SMP 1 Bojonegoro. Tadi yang didapat di sini apa aja? Yang didapat di sini apa aja? Banyak tampilan wayang yang sedang ditampilkan, menarik sekali. Rangkaian acara BTIFF 2024 ini tidak hanya menampilkan kebudayaan lokal, tetapi juga mempersembahkan pertunjukan dari berbagai negara, menjadikannya sebagai ajang pelestarian, pengenalan, dan pertukaran budaya bangsa yang menarik antusiasme warga. Pelaksanaan kegiatan ini juga tersebar di beberapa tempat. Harapannya dapat mengenalkan destinasi wisata di Bojonegoro. Kegiatan ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.